Kelahiran Pedang Iblis Bab 2131 Damai. Tidak bisakah kamu mempercepat penjelajahan dengan mimpimu? Noah bertanya setelah dia mengerti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penjelajahan lantai 5. Aku bermimpi kamu keluar dari labirin terkutuklah, kata beliau sambil menuangkan lebih banyak teh ke cangkirnya. Kamu melakukannya, bukan? Kenapa aku selalu mendapatkan yang gila? Noah mengutuk dalam pikirannya sebelum mengalihkan perhatiannya pada June dan Gabrielle. Lantai 5 tidak sulit untuk dibersihkan. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan solusi bergantung pada pengetahuan bidang formasi. Noah dapat mencapai area berikutnya dengan mencoba setiap kombinasi yang mungkin, tetapi June dan Gabrielle bersamanya, dan mereka dapat mempercepat prosesnya. Menjadi ahli di bidang formasi tidak memberikan solusi langsung. June dan Gabrielle masih harus melihat beberapa kombinasi untuk memahami tren umum lantai dan tata letak kemenangan yang coba disembunyikan. Itu memakan waktu lama. Masalahnya bukan pada ukuran lantai. Areanya relatif luas, namun pakar peringkat 9 dapat menjelajahinya dengan cepat. Namun, jumlah kemungkinan kombinasi dan persyaratan di balik perubahannya sangat sulit untuk dipenuhi. Pertama, kelompok tersebut harus menemukan setiap pilar logam di area tersebut. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dalam lingkungan yang selalu berubah, namun mereka akhirnya memenuhi persyaratan tersebut. Setelah itu, Noah dan yang lainnya harus menyaksikan transformasi yang ditimbulkan oleh setiap pilar. Perubahan tersebut terjadi dalam siklus acak, dan setiap struktur logam menghasilkan serangkaian tata letak tertentu tergantung pada apa yang terjadi sebelumnya. Kombinasi yang berubah tergantung pada apa yang mereka ubah dan tata letak spesifik yang tersembunyi di balik pilar yang berbeda memaksa kelompok tersebut untuk melintasi lantai 5 beberapa kali. Sebelum berhenti untuk menjelaskan situasi mereka, June dan Gabrielle mempelajari semua yang dicatat Nuh melalui dunia gelap. Mereka secara naluriah telah menemukan sebuah pola, tetapi mereka harus menemukan cara mendapatkan tata letak tersebut sebelum berpindah lagi. Butuh beberapa saat, namun kelompok tersebut akhirnya mulai bergerak lagi. Mereka maju dengan hati-hati, memastikan untuk tidak terlalu dekat dengan pilar kecuali pilar tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan lantai berubah selama proses tersebut. Pada titik tertentu, setelah mencapai pilar ke-11 sejak awal perjalanan itu, segalanya mulai bergetar. Retakan muncul di dinding berbatu, langit-langit dan tanah saat kainnya hancur untuk melepaskan energi yang dikandungnya. Noah tidak langsung menyerap energi itu. Dia tidak tahu apakah lantai memerlukannya untuk membuat teleportasi, jadi dia membiarkannya menyebar di antara bebatuan yang berjatuhan dan pecahan yang hancur. June dan yang lainnya secara naluriah berkumpul di sekelilingnya, dan dia menarik beliau mendekat karena ahli itu hampir tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Acara tersebut ternyata sepenuhnya aman. Berbagai terowongan dan pilar berubah menjadi gelombang energi terang yang menyinari lubang besar yang melayang di tengah lantai 5. Sekilas saja sudah cukup untuk memberitahu semua orang bahwa rongga itu mengarah ke area berikutnya. Teleportasinya sudah selesai, yang membuat bahan bakar di realitas terpisah siap untuk diambil. Penyu bertanduk tetap diam selama sebagian besar penjelajahan. Nuh memberi mereka materi gelapnya untuk membuat mereka puas dan tenang. Mereka pada dasarnya telah menjadi parasit, dan bahkan energi yang tampaknya tak ada habisnya di dalam kristal hitamnya mulai membutuhkan bantuan kegelapan halus di beberapa titik. Munculnya begitu banyak energi di lingkungan dapat menyelesaikan masalah di masa depan yang terkait dengan kelaparan penyu, tetapi Nuh tidak mempercayai pengendalian diri mereka. Ia menyerap gelombang terang itu di dalam area berbeda dari kristal hitamnya dan melepaskan bungkusannya setelahnya. Dia akan memutuskan kapan akan menghadiahkan bahan bakar itu kepada makhluk-makhluk itu. Apakah kamu menyelesaikannya? Penyu tingkat atas bertanya ketika melihat lubang melayang di lingkungan yang sekarang gelap. Tentu saja, kata Noah sambil berpura-pura tidak melihat senyuman penuh pengertian yang muncul di wajah teman-temannya. Aku yakin tubuhmu baik-baik saja sekarang. Saya harus mengakui bahwa energi Anda tidak buruk, seru sang pemimpin. Aku belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu kaya. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak selama kamu berhenti mengeluh, janji Noah. Benar-benar, pemimpin itu mendesis ketika mata reptilnya berbinar. Tidak sekarang, jelas Noah. Aku juga perlu memulihkan diri sebentar. Semoga lantai berikutnya bisa mengatasi masalahmu. Nuh tidak terlalu mempercayai kata-katanya, tapi dia sebagian berbohong. Lantai 5 tidak menampilkan pertarungan, dan bahkan memberi banyak energi kepada para penantangnya. Tampaknya labirin terkutuklah telah menggunakan area itu untuk membuat para ahli beristirahat setelah uji coba sebelumnya, jadi pertarungan berikutnya mungkin akan sulit. Tetap saja, penyu tidak perlu mengetahui hal itu. Mereka berada di puncaknya sekarang, dan itu sudah cukup. Nuh hanya akan memberi mereka simpanan energi jika situasinya memerlukannya. Dunia gelap menyelimuti seluruh kelompok dan mencegah labirin memisahkan mereka selama teleportasi. Lantai 6 segera terbuka dalam pandangan semua orang, dan Nuh merasa perlu untuk mengutuk ketika dia melihat lingkungan damai lainnya.
4 air terjun mengalir dari 4 gunung yang ditempatkan di tepi realitas terpisah. Aliran-aliran itu berubah menjadi jaring laba-laba sungai setelah meluas di dataran yang sedikit tandus. Langit-langitnya menampilkan langit biru tanpa awan. Airnya jernih, dan rerumputan hijau pendek tumbuh di sepanjang tepi sungai. Bagian tanah yang tandus memiliki warna kekuningan yang memperlihatkan sifat berpasirnya, dan cahaya nyaman yang memenuhi keseluruhan area menyoroti aspek damai di lantai 6. Penyu mau tidak mau merasa tertarik dengan lingkungannya. Aura kuat yang hanya bisa dipancarkan oleh benda suci yang kuat memenuhi seluruh lantai, dan kedamaian umum yang menyertainya hanya meningkatkan daya tariknya. Tenang, Noah meraung begitu dia merasakan penyu bergerak menuju dataran. Tepian dunia gelap berubah menjadi penjara yang mencegah makhluk-makhluk itu pergi dan menghalangi indera mereka. Kelompok tersebut tidak menyukai perubahan itu, tetapi spesimen tingkat atas menerima pendekatan itu. Bos, blokir indraku juga, pinta Tirantua. Saya juga ingin turun. Bagiku sama saja, Fury Mountain mengakui. Ini sangat menggoda, tambah Gabriele. Tehnya panas sekarang, seru Pelio, tapi semua orang mengabaikannya. Aku tidak merasa banyak, June mengumumkan. Aku juga, kata Noah. Saya bisa mengerti mengapa area ini bisa menggoda, tapi saya tidak merasakan dorongan yang sama. Noah secara preventif memblokir indera teman-temannya, hanya menyisakan dia dan June yang bisa memeriksa lantai secara keseluruhan. Ada sesuatu yang aneh dalam kedamaian umum yang memenuhi area tersebut, tapi mereka berdua sepertinya kebal karena alasan yang tidak diketahui. Apa yang kita punya lebih dari mereka? Nuh bertanya. Satu sama lain, June mengangkat bahunya, dan Noah secara naluriah meraih pipinya. Fury Mountain berdehem, dan keduanya memaksakan diri untuk kembali ke dunia nyata. Noah dan June tidak akan percaya bahwa perasaan mereka adalah alasan di balik kekebalan itu. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan dunia mereka, tetapi mereka gagal menemukannya dari posisi mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2132 Peringatan. Area itu tampak kosong. Aura menggoda yang memenuhi lingkungan damai adalah satu-satunya aspek penting dari lantai 6, dan dunia bawah tanah juga tampak tanpa kehidupan. Tata letak lingkungannya cukup aneh. Banyak sungai yang memiliki aliran acak, tetapi gunung-gunung berdiri tepat di tengah-tengah tepian lantai. Itu harus direncanakan, tetapi Noah dan June tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan detail itu. Kawanan kura-kura, Gabriele, Owl Tyrant, Fury Mountain, dan Pelio tetap berada di dalam dunia gelap yang melayang di langit sementara Noah dan June memeriksa setiap sudut lantai 6. Mereka menyelam di sungai dan menghentikan aliran air terjun, namun pencarian petunjuk tetap berjalan lancar. Kita bisa mencoba menggunakan teman kita sebagai kelinci percobaan, usul June. Siapa yang ada dalam pikiranmu? Nuh bertanya. Gabriele, jawab June tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Noah menggelengkan kepalanya, tapi tawa keluar dari mulutnya. Keduanya kembali ke dunia gelap untuk menjelaskan situasinya kepada Gabriele, dan Gabriele segera setuju untuk memainkan peran tersebut. Aura menggoda yang memenuhi lantai 6 memberikan efek aneh pada Gabriele. Pakar tersebut merasa tertarik dengan permukaan segera setelah dia meninggalkan materi gelap, dan perasaan itu semakin meningkat ketika dia turun ke tanah. Noah dan June memeriksa reaksinya dan perubahan auranya. Gabriele perlahan menjadi linglung, dan secara naluriah dia mulai berkultivasi di dekat sungai. Tetap saja, energi yang mencoba mengalir di dalam dunianya akhirnya menyebar ke lingkungan. Lantai 6 sepertinya menggunakan Gabriele sebagai alat untuk memperbaiki keadaannya secara keseluruhan. Dunianya menghasilkan energi dengan sendirinya, namun lingkungan mengubah bahan bakar tersebut menjadi 4 arus berbeda yang mengalir menuju 4 gunung. Situasinya jauh lebih aneh. Metode budidaya Gabriele agak rumit. Dia harus memanggil kristal ungunya dan menyebarkannya ke dalam susunan tertentu untuk meningkatkan energi yang dilepaskan oleh sosoknya. Dia kemudian akan menyerap kembali bahan bakar itu setelah mengalami beberapa peningkatan. Secara teori, tidak ada yang bisa memaksa peningkatan energi untuk mengubah arahnya. Pengaruh luar hanya akan membuat bahan bakar tersebut tersebar. Namun, lantai 6 berhasil mengambil alih. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Gabriele sendiri telah mengerahkan kristal ungu sehingga energinya akan mengalir menuju 4 gunung. Dia telah memutuskan untuk memberikan kekuatan pada lantai, tetapi Noah dan June merasa yakin bahwa dia tidak melakukan itu dengan sengaja. Ekspresi damai di wajah Gabriele bahkan menggambarkan betapa dia yakin bahwa kultivasinya berjalan dengan baik. Dia tidak merasakan pencurian itu, yang cukup untuk membuktikan sifat berbahaya dari lantai tersebut. Aura tenang tampaknya mampu mengacaukan indranya dengan cara yang bahkan sulit dicapai oleh dunia gelap. Noah dan June dapat menemukan banyak penjelasan untuk peristiwa itu. Ilusi sederhana saja sudah cukup untuk mengelabui Gabriele sedalam-dalamnya, namun keraguan utama mereka tetap ada. Mereka tidak dapat menemukan apa yang membuat mereka kebal terhadap pengaruh tersebut, dan bahkan eksperimen dengan Gabriele pun tidak membuahkan hasil. Apa yang kita punya lebih dari dia?
Nuh bertanya-tanya. Jawabannya tidak berkaitan dengan tingkat atau jalur kultivasi mereka. Nuh dan June sangat berbeda dalam bidang itu, dan rekan mereka juga menyamai kekuatan mereka. Tetap saja, ada alasan yang harus ada, dan keduanya melakukan segala daya mereka untuk menemukannya. Kurangnya petunjuk memaksa Noah dan June menghentikan budidaya Gabrielle untuk menginterogasinya, dan sang ahli akhirnya mengungkap beberapa rahasia lantai 6. Dia tampak tersesat tetapi tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tidak berada di bawah pengaruh ilusi, tapi ada sesuatu yang aneh dalam perilakunya. Kenapa apa? Gabrielle tersentak saat dia memeriksa tangannya. Pakar tidak berhenti di situ. Gabrielle membungkuk untuk menempelkan telinganya ke tanah. Dia sedang mencari sesuatu, dan Noah serta June segera memikirkan energinya yang hilang. Gunung mengambil semua yang dihasilkan duniamu, jelas Noah. Itu bagus, Gabrielle mengumumkan sebelum mengerutkan kening. Tunggu, kenapa aku mengatakan itu? Cobalah temukan jawabannya, desak June. Aku, Gabrielle tergagap sebelum menegakkan punggungnya dan mengamati keempat gunung. Saya merasakan adanya hubungan dengan lingkungan. Iya, saya merasakannya. Sekarang sudah hilang. Hubungan macam apa? Nuh bertanya. Aku tidak tahu, jawab Gabrielle ketika senyum hangat muncul di wajahnya. Rasanya dekat, dalam, dan bahkan pribadi. Saya pikir lantai tersebut ingin memadukan kekuatan kita. Kami melakukan kultivasi ganda bertahun-tahun yang lalu, bisik June. Itu tidak terlalu menyenangkan bagiku, kenang Noah, tapi June segera meletakkan kepalanya di bahunya. Menurutmu apa arti semua ini? June bertanya sambil meraih lengan Noah. Mungkin lantai 6 sedang berusaha mencari kekasih, canda Noah. Kalau begitu, kita bisa menawarkan Gabrielle, June ikut bermain. Mereka sudah saling jatuh cinta. Aku masih di sini, Gabrielle mengeluh ketika sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak bisa mengendalikan diri ketika saya di sini. Gabrielle pada dasarnya melarikan diri untuk kembali ke dunia gelap, dan pasangan itu memeriksanya selama penerbangan. Pikiran mereka mencoba menemukan solusi yang lebih masuk akal setelah Gabrielle menghilang di antara materi gelap, dan beberapa gagasan akhirnya terbentuk. Hubungannya soal energi, komentar Noah. Aku bisa membuat avatar yang mencerminkan keberadaanku, tapi aku tidak tahu seberapa dalam fusi itu bisa terjadi. Aku harus memutuskan koneksi segera setelah ada sesuatu yang mencoba menjangkau duniaku. Sayangnya, kita bahkan tidak bisa mengorbankan siapapun dari sekutu baru kita, desah June. Bagaimana jika lantai ini menawarkan kita jalan yang berbeda? Apakah kamu ingin melakukannya di sini? Nuh bertanya. Sesuatu mungkin terjadi jika kita menunjukkan hubungan kita, saran June. Kamu bahkan tidak memiliki masalah dengan instingmu sekarang. Kita dapat mencoba melewati fase-fase kultivasi ganda sebelum melakukan hal yang sebenarnya. Mungkin berhasil, Noah mengakui. Segalanya masih samar-samar di lantai 6. Pencarian koneksi mungkin hanya sekedar alasan untuk mencuri energi Gabrielle, tetapi Noah dan June tidak akan menemukan apapun jika mereka tidak melakukan tes lagi. Aku akan menyuruh yang lain untuk bersembunyi, kata Noah sebelum menembak ke arah dunia gelap dan memindahkannya ke sudut terjauh dari permukaan. Nuh menjelaskan rencananya kepada teman-temannya dan mereka tentu saja tetap tercengang. Fiery Mountain bahkan merasa sedikit khawatir, namun kehadiran dunia gelap sedikit meyakinkannya tentang keselamatannya. Bos, apakah Anda yakin bisa tetap fokus pada teknik ini untuk sementara waktu? Tanya Tirantua. Saya tidak akan berani melihat sesuatu. Jangan khawatir tentang itu, Noah dengan tenang membubarkan Tirantua. Ini bukan pertama kalinya ada penonton. Fiery Mountain menggelengkan kepalanya dan mundur lebih jauh ke dunia gelap sementara Old Tyrant dan Gabrielle kehabisan kata-kata. Pelio tidak mendengar apapun tentang penjelasan Noah, sedangkan kura-kura tidak peduli dengan pendekatan tersebut selama berhasil. Nuh meninggalkan teman-temannya untuk kembali ke bulan Juni pada saat itu. Dunia gelap menghalangi para ahli untuk mempelajari dunia luar, namun getaran dan gelombang kejut akhirnya mulai mencapainya. Materi gelap menahan segalanya dengan sempurna, namun sambaran petir dan kekuatan destruktif yang terbang ke arahnya sesekali menembus permukaannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2133 Jawaban. Noah dan June awalnya tidak berniat melakukannya secara intens, tapi reaksi lantai 6 membuktikan pendekatan mereka benar. Tidak ada yang terjadi ketika mereka mengulangi berbagai bagian dari kultivasi ganda yang dilakukan di masa lalu, tetapi semuanya berubah ketika mereka kehilangan gairah. Gabrielle telah memberikan energi kepada pegunungan ketika dia berkultivasi, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi ketika Noah dan June mengungkapkan perasaan mereka. Sungai, tanah berpasir, rumput, dan air terjun kehilangan kekuatan ketika sesuatu mulai terjadi di dunia bawah tanah. Noah dan June tidak sepenuhnya memahami alasan di balik reaksi itu. Mereka mempunyai teori, tetapi mereka berhenti mempedulikannya begitu mereka melihat bahwa pendekatan mereka berhasil.
Tirantua, Gabriele, dan kura-kura meniru gunung api dan mundur ke sisi lain dunia gelap ketika mereka melihat serangan itu menembus kristal hitam. Tidak ada yang sampai kepada mereka, tetapi mereka tidak ingin menguji keberuntungan mereka. Hanya Pelio yang tetap di posisinya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tapi teman-temannya tidak tahu seberapa sadar situasinya. Dia tidak bergeming bahkan ketika gelombang kejut menghancurkan teh di barisan manusia yang telah dia seduh. Keraguan muncul di benak Old Tyrant dan Gabriele saat Noah dan June terus melepaskan hasrat mereka. Mereka bertukar pandangan yang mengungkapkan kebingungan mereka sebelum melihat ke arah gunung api, tapi dia tidak punya jawaban nyata untuk mereka. Apakah mereka baik-baik saja? Gabriele akhirnya bertanya. Saya telah melihat pertempuran yang tidak sekeras ini. Hanya keberadaan luar biasa yang bisa menjadi mitra bos, si Tirantua mengumumkan dengan bangga, meskipun wajahnya terus menunjukkan betapa kagumnya dia terhadap seluruh masalah ini. Kamu beruntung dia tidak menginginkan lebih dari satu, komentar Fury Mountain. Gabriele ingin menentang Fury Mountain, tetapi gelombang kejut lain tiba-tiba mencapai dunia gelap dan membuat segalanya bergetar. Kristal hitam menyebarkan kekuatannya, tapi semua orang di dalam teknik ini bisa merasakan kekuatan yang dibawanya. Tak perlu dikatakan lagi, Gabriele memutuskan untuk tetap diam setelahnya. Sekalipun penyu telah mundur, mereka tidak menyembunyikan persetujuan mereka terhadap acara tersebut. Pemimpin tingkat atas tampak cukup senang dengan seluruh masalah ini. Mau tidak mau ia menerima Nuh dengan baik ketika ia melihatnya berperilaku sebagai binatang ajaib. Acara tersebut berlangsung cukup lama. Tirantua dan yang lainnya mulai terbiasa dengan kekacauan yang terjadi di luar dunia gelap setelah beberapa saat. Mereka mulai berkultivasi, dan mereka memutuskan untuk membuka mata hanya setelah kristal gelap di sekitar mereka menyebar. Jalan menuju lantai berikutnya terbuka, Noah mengumumkan setelah memanggil kembali dunia gelap. Tirantua dan yang lainnya menemukan lingkungan yang sangat berbeda setelah mereka membuka mata. Langit tetap tidak berubah, tetapi segalanya telah berubah sementara Noah dan June sibuk mengungkapkan perasaan mereka. Lubang-lubang yang dalam telah menggantikan keempat gunung, dan daerah tandus telah berubah menjadi serangkaian ngarai yang menciptakan labirin bawah tanah yang rumit. Sungai-sungai juga telah lenyap, dan sebuah danau besar muncul di tempatnya. Pusaran air besar berputar di tengah danau, dan sebuah lorong dimensional muncul di dasar struktur itu. Lantai 6 telah membuka pintu ke area berikutnya tanpa mengorbankan keseluruhan lingkungannya. Lingkungan yang berbeda menarik perhatian kelompok tersebut, tetapi banyak mata segera tertuju pada Noah dan June. Dia menyilangkan kakinya, dan dia duduk di pangkuannya. Wajah mereka tidak menampakkan apapun, namun mereka tampak enggan berpisah. Apakah ada masalah? Nuh berkomentar ketika ketiga pembudidaya dan beberapa penyu mencoba menemukan tanda-tanda kejadian baru-baru ini di tubuh mereka. Tidak sama sekali, bos, jawab si Tirantua. Kerja bagus di luar sana, kata Gabriele dengan canggung. Fury Mountain hanya memutar matanya ke depan, tapi dia melakukan yang terbaik untuk tidak mendekati pasangan itu. Sebaliknya, penyu-penyu itu mendesiskan teriakan persetujuan yang tidak memiliki makna manusiawi, dan pemimpin mereka tidak menahan diri untuk menyuarakan komentar sebelum melintasi Nuh. Kamu mungkin makhluk yang layak untuk diikuti. Kamu sudah mengikutiku, geram Noah dingin, tapi kura-kura tingkat atas hanya mengeluarkan desisan gembira saat dia bergerak menuju danau. Pelio mulai terbang ke depan, tapi Noah meraih matrasnya sebelum bisa meninggalkan area tersebut. Pakar itu berhenti menyeduh teh, dan matanya terbuka ketika dia menoleh ke arah Nuh. Lantai berikutnya adalah lantai 7, seru Noah. Dan, Pelio bertanya, dan labirin terkutuklah itu memiliki 9 lantai, lanjut Noah. Kita akan mencapai akhir, jadi segalanya mungkin menjadi lebih berbahaya. Aku yakin kamu akan baik-baik saja, Pelio meyakinkan. Saya bermimpi untuk meninggalkan tempat ini. Gambarannya hampir sejelas kenyataan. Mengapa penciptanya malah membuat labirin? Nuh bertanya. Apa tujuan di balik tempat ini? Saya tidak tahu, jawab Pelio. Mimpilah, perintah Noah. Aku tidak bisa, jawab Pelio. Kekuatan pencipta menghalangi saya untuk melihat struktur ini secara keseluruhan. Jika tidak, saya akan meninggalkannya sendiri. Anda bilang labirin menarik para ahli karena berbagai alasan? Noah mengingatkan. Jadi, Pelio bertanya. Jadi, kamu pasti tahu sesuatu, kata Noah. Ya, Pelio mengakui. Saya tahu Anda berpikir terlalu keras tentang struktur ini. Labirin terkutuklah menawarkan lingkungan dan situasi yang berbeda, jadi wajar jika berbagai ahli akhirnya mencapainya. Bagaimana normalnya? Nuh bertanya. Karena ia adalah bagian dari dunia, Pelio menjelaskan, dan ia tidak berada pada saat yang sama. Ia mempunyai keinginan, tetapi ia juga mengalami keinginan dari alam yang lebih tinggi. Saya bisa memahami Anda dan Fury Mountain, kata Noah. Dia membutuhkan tempat yang tidak dapat dijangkau oleh langit dan bumi, dan kamu berada di sini karena permusuhanmu dengan para pencipta. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk kura-kura, Tirantua, dan Gabriele.
Anda melihat sistem ini dari sudut pandang yang salah, kata Pelio. Bagaimana? Nuh bertanya. Mungkin lantai lain merasa sendirian, jadi mereka memanggil ahli yang berbeda, saran Pelio. Nuh memikirkan masalah itu dalam pikirannya. Sesuatu mulai masuk akal ketika dia mencoba melihat labirin terkutuklah sebagai makhluk hidup atau sebagai struktur yang bereaksi terhadap makhluk di dalamnya. Perspektif berbeda tersebut memungkinkan Nuh membenarkan transformasi laut. Lingkungannya mungkin telah berubah karena darah dan mayat yang mencemarinya, namun masih terasa aneh jika ia mulai memberi makan penyu. Koneksinya dengan labirin tetap ada, sehingga struktur tersebut dapat memperbaiki masalah tersebut. Situasinya berbeda dengan Tirantua, Gabriele, dan penggarap tahap cair yang gagal diselamatkan oleh Nuh. Ada tanaman ajaib tingkat atas di lantai itu, dan kemampuan infektifnya mungkin membutuhkan makhluk baru. Labirin mungkin bereaksi terhadap kebutuhan itu, yang menyebabkan kedatangan ketiga ahli tersebut. Kamu masih berusaha mencari alasannya, komentar Pelio. Mungkin membantu untuk lantai berikutnya, jawab Noah. Apa kamu yakin? Pelio bertanya. Setiap lantai berbeda. Mencoba menemukan jawaban hanya akan menempatkan penghalang di depan kebenaran. Apa kebenarannya? Nuh bertanya. Kamu tahu yang sebenarnya, jawab Pelio. Tidak, aku tidak melakukannya, desah Noah. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan percakapan ini denganmu. Mengapa ambisimu ada? Pelio bertanya. Mengapa saya bermimpi dan membuat teh? Mengapa kura-kura memakannya? Mengapa dia meluncurkan petir? Apakah Anda punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini? Iya dan tidak, seru Noah saat dia mulai memahami maksud Pelio. Labirin terkutuklah memiliki banyak pencipta, tetapi Nuh belum pernah mendengarnya. Itu normal karena sulit untuk menemukan keberadaan peringkat 9 lainnya di antara badai dan langit yang lemah. Banyak dari mereka juga memikirkan urusan mereka sendiri dan tidak mencari ketenaran. Namun, semua eksistensi kuat itu bertujuan untuk memperluas dunia mereka, dan labirin bisa jadi adalah tujuan mereka. Penciptanya mungkin membangunnya hanya untuk mengekspresikan kekuatan mereka dan memiliki lingkungan yang tidak dapat disentuh oleh langit dan bumi. Negara sebagai realitas tersendiri menjadikan labirin terkutuklah sebagai tempat baik di luar maupun di dalam dunia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap tingkat yang lebih tinggi, namun juga menghalangi keadilan langit dan bumi, yang menciptakan banyak alasan di balik kehadiran para ahli di tingkat tersebut. Namun, intinya tetap sama seperti dunia lainnya. Labirin itu seperti ambisi Nuh atau keinginan June untuk berperang. Ia ada karena penciptanya merasakan dorongan yang tak terbendung untuk membangunnya. Memikirkan masalah secara berlebihan tidak akan menghasilkan jawaban karena memang tidak ada. Apakah kamu menemukan jawabanmu? Pelio akhirnya bertanya. Tidak, kata Noah, tetapi saya mengerti maksud Anda. Saya rasa saya berharap segalanya berbeda. Kenapa? Karena pertarungan terakhir melawan langit dan bumi? Pelio bertanya. Kami membutuhkan lebih banyak untuk menang, seru Noah. Kamu mendapatkan lebih banyak, jawab Pelio. Kami membutuhkan lebih dari ini, kata Noah. Kami juga membutuhkan lebih dari sekedar pencipta. Kalau begitu kita akan mencari pencipta lain, lanjut Pelio, jika aku memutuskan untuk mengikutimu. Kamu sudah mengikutiku, Noah mengangguk, dan Pelio tersenyum sebelum setengah menutup matanya. Dia tidak mudah diajak bicara, komentar June setelah Noah melepaskan matras terbang dan Pelio dapat menjangkau kelompok di dekat lorong dimensional. Tapi kemampuannya akan berguna di tingkat yang lebih tinggi, Noah mengumumkan. Kita bisa menggunakan dia untuk mencari sekutu lain. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2134 Pembantaian. Lantai 7 tidak memberi waktu bagi Nuh dan yang lainnya untuk berpikir. Segera setelah kelompok itu melintasi lorong dimensional, mereka mendapati diri mereka tenggelam dalam lautan serangga bersayap yang memancarkan aura dewa pada tingkat berbeda. Dunia gelap yang menyelimuti Nuh dan yang lainnya menjauhkan serangga, tetapi serangga tersebut mencoba mengebor kristal hitam segera setelah teleportasi berakhir. Makhluk-makhluk itu menyerupai kawanan kecoa terbang di langit dan bumi, tetapi tubuh mereka jauh berbeda, dan agresi mereka juga jauh lebih besar. Serangga tersebut memiliki 2 pasang penjepit dan kaki panjang dengan ujung yang tajam. Mereka sepertinya terlahir untuk menembus materi tersebut, dan lubang-lubang kecil juga muncul di struktur ruang saat mereka menggerakkan anggota badan dan mulut mereka. Nuh meraung dan menggunakan dunia gelap untuk meningkatkan kebanggaan yang dibawa oleh suaranya, tetapi serangga tidak bereaksi. Sebagian besar kawanan hanya memiliki spesimen peringkat 7 dan peringkat 8, yang umumnya akan membeku karena suaranya yang berat. Namun, mereka tidak bergeming. Sebenarnya, kekerasan mereka tampak semakin meningkat setelah memastikan bahwa kristal hitam raksasa itu berisi makhluk kuat. Kura-kura tingkat atas mengeluarkan desisan keras untuk menguji pendekatan itu lagi, dan Nuh bahkan mendukungnya melewati dunia gelap. Namun, tidak terjadi apa-apa, dan kelompok tersebut menyaksikan serangga terbang mengebor kristal hitam untuk berkumpul di posisi mereka. Pelio, Nuh menelepon. Jauh ke kiri, kata Pelio setelah menutup matanya. Saya bermimpi tentang bangunan mirip sarang.
Mungkin itu sarang mereka. Apalagi, Nuh bertanya. Tehnya hampir siap jika kamu mau, jawab Pelio. Berusaha sekuat tenaga, Noah segera menggeram saat auranya meledak keluar. June hanya bisa bersukacita atas hasil itu, dan teman-temannya juga tidak menunjukkan keraguan. Berbagai aura memenuhi dunia gelap dan meluas melewati kristal hitam saat semua orang mengerahkan kekuatan mereka. Bahkan kura-kura pun menyuarakan teriakan perang yang untuk sementara waktu meredam suara mendengung yang disebabkan oleh kawanan besar itu. Nuh melacak kekuatan semua orang sebelum memaksa dunia gelap meledak keluar. Beberapa suar ditembakkan dari tekniknya, dan rekan-rekannya mengalir ke suar yang berbeda untuk menyebar ke seluruh medan perang. Hanya kura-kura yang tetap di tempatnya, dan Nuh tidak mempengaruhi keputusan mereka. Noah juga terbang di dalam salah satu suarnya, tetapi energi di dalam materi gelap di sekitarnya akhirnya berakhir. Dia mendapati dirinya berada di tengah kerumunan, dan kurangnya sekutu di sekitarnya memungkinkan dia melepaskan seluruh kekuatannya. Mendengkur, malam, parasit, Duanlong, Safu, pedang iblis, dan pedang terkutuklah keluar dari sosoknya. Kristal hitam bahkan menciptakan dunia gelap kecil di sekelilingnya untuk mengaktifkan bengkel. Keseluruhan persenjataan Nuh muncul di medan perang, dan banyak serangga terbang langsung hancur di bawah tekanannya. Pertempuran segera terjadi, dan bengkel segera membantu dengan melepaskan seluruh gerombolan naga berlengan 6. Serangan terbang ke segala arah saat Nuh melepaskan semua yang dia miliki untuk menciptakan pembantaian. Makhluk-makhluk itu memiliki kelemahan ikonik yang sama dengan kebanyakan binatang ajaib mirip serangga. Mereka tidak memerlukan banyak hal untuk memperbaiki dan mereproduksi diri mereka sendiri, tetapi tubuh mereka lemah, bahkan jika menyangkut spesimen di tingkat atas. Noah tidak perlu bergantung pada ambisinya untuk mengalahkan kelompok itu, tetapi kegelapannya yang halus mengirimkan potensi ke dalam asetnya sendiri. Dunianya ingin ikut berperang, dan dia tidak akan menekannya. Keserakahan, kesombongan, kelaparan, dan kehancuran Nuh mencapai tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya seiring dengan berlanjutnya pembantaian. Serangga tidak mempunyai peluang melawannya, dan dia tidak pernah menahan diri. Medan perang seperti itu sempurna untuk bulan Juni, dan Noah bahkan memastikan untuk mengirimnya jauh dari anggota kelompok lainnya. Dia benar-benar sendirian, tidak ada apa-apa selain musuh di sekitar mereka, jadi petirnya menyambar dengan bebas. Iron Tua, Gabrielle, dan Fury Mountain tidak bisa menyerahkan diri mereka pada pertempuran seperti Nuh dan June. Mereka hanyalah kultivator tahap gas yang belum melewati batas normal level mereka. Mereka kuat, tetapi mereka masih harus mundur atau langsung melarikan diri ketika serangkaian serangga tingkat atas terbang ke arah mereka. Kawanan kura-kura pada awalnya sedikit kesulitan, tetapi mereka segera teringat bagaimana menangani pertempuran semacam itu. Ukuran mereka adalah kelemahan melawan makhluk penusuk itu, tapi mereka bisa mengerahkan formasi pertempuran sederhana yang memaksa lawan mereka untuk berkumpul di cangkang keras mereka. Pertarungan menjadi soal ketahanan pada saat itu. Pelio adalah sebuah keanehan di medan perang. Sosoknya tidak memancarkan tingkat budidaya yang tepat, namun serangga terbang masih berusaha menusuknya. Namun, mereka tidak menemukan apapun untuk dimakan atau dihancurkan. Mereka hanya melewatinya seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Serangga terbang yang lebih lemah terlalu bodoh untuk memahami sesuatu yang sedalam keberadaan Pelio, jadi mereka terus menyerangnya. Sebaliknya, spesimen yang lebih kuat segera menyerah padanya untuk terbang menuju medan perang lain. Noah melakukan yang terbaik untuk mempelajari lawan-lawannya dan lantai 7 secara keseluruhan sambil berusaha sekuat tenaga. Serangannya tidak menyisakan banyak hal untuk diperiksa, tapi dia tetap memaksakan diri untuk menemukan tujuan tersembunyi dari area itu. Beberapa keanehan menjadi jelas ketika area tersebut semakin sepi dari serangga terbang. Makhluk-makhluk itu tampak gila. Mereka hanya ingin menyerang bahkan di hadapan keunggulan Nuh yang tidak dapat disangkal. Mereka tidak menunjukkan naluri bertahan hidup atau rasa takut saat mereka menghantam tebasannya dan akhirnya hancur oleh energi destruktif yang mereka bawa. Sementara itu, area yang dibersihkan Nuh memperlihatkan struktur ruang berwarna hijau tua yang mengandung energi dalam jumlah luar biasa. Bahan bakar itu berasal dari dimensi yang tersembunyi di bawah lantai, yang kosong namun memiliki simpanan tenaga yang sangat besar. Kehadiran energi dalam jumlah besar itu sepertinya tidak ada gunanya, namun sebuah gagasan terbentuk di benak Nuh seiring dengan semakin banyaknya wilayah yang tidak ada serangga. Dia menggunakan perilaku makhluk-makhluk itu untuk menambahkan detail dan kebenaran pada hipotesisnya hingga proses yang tidak jelas terbentuk. Lantai ketujuh jelas mengandung terlalu banyak energi yang tidak terpakai. Bahan bakar dalam jumlah besar itu bisa memabukkan bagi binatang ajaib yang tidak bisa menahan diri. Bahkan rasa lapar Nuh semakin bertambah ketika dia menyadari betapa besarnya kekuatan yang dimiliki daerah tersebut. Namun, perjamuan tanpa akhir itu telah mengubah serangga-serangga itu menjadi makhluk yang lebih sederhana. Tahun-tahun yang dihabiskan di lantai 7 tanpa adanya ancaman telah membuat mereka meninggalkan setiap naluri yang tidak melibatkan rasa lapar.
Mereka telah berubah menjadi binatang ajaib yang hidup untuk makan, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Pembantaian berlanjut dalam waktu yang lama, namun Nuh akhirnya mencapai struktur seperti sarang yang disebutkan oleh Plio. Tempat itu menggunakan energi di dalam lantai untuk menghasilkan lebih banyak serangga terbang, jadi Noah menjatuhkannya dengan serangkaian tebasan. Lantai bisa menjadi kosong setelah sarangnya runtuh. Setiap pembunuhan mulai menjadi penting, yang pada akhirnya mengarah pada berakhirnya pertempuran. Semua orang bisa menghargai area hijau tua pada saat itu, tapi peristiwa yang lebih besar segera menarik perhatian mereka. Nuh dan kura-kura ingin memanfaatkan energi di lantai, tetapi bahan bakar itu mulai bergerak sebelum mereka dapat melakukan apapun. Lapisan dimensional hancur dan terkondensasi untuk membuat portal yang mengarah ke area berikutnya. Kelahiran pedang iblis bab 2135 angin. Lantai ketujuh harus menggunakan seluruh energinya untuk membuat portal dimensional stabil, jadi Noah dan yang lainnya tidak dapat menggunakan bahan bakar apapun. Peristiwa tersebut juga mengungkapkan bahwa serangga telah menjadi sebuah tantangan, namun mereka tidak dapat memastikan apakah mereka telah tiba pada saat pembuatan labirin atau setelahnya. Serangga terbang mungkin mempengaruhi lantai seperti yang dilakukan penyu di laut. Mereka mungkin telah mengubah sifat area tersebut, memaksa labirin terkutuklah menyesuaikan tantangannya dengan bentuk barunya. Nuh tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu karena lorong dimensional menyerap setiap petunjuk yang mungkin dimiliki lantai 7. Hanya versi susunan ruang waktu yang cacat yang tersisa setelah pintu ke area berikutnya stabil, jadi dia menekan rasa penasarannya untuk melanjutkan eksplorasi. Portal tersebut telah menyerap beberapa mayat cacat yang masih mengambang di lantai, sehingga kura-kura tidak dapat menemukan apapun yang mampu memuaskan rasa lapar mereka. Nuh merasa terpaksa memberikan energi yang disimpan sebelumnya dan membiarkan semua orang pulih sejenak sebelum mendekati lorong tersebut. Kekuatan yang memicu teleportasi jatuh ke dunia gelap di sekitar kelompok, dan lingkungan baru dengan cepat terbuka di indera mereka. Dataran luas meluas ke segala arah, dan 4 tornado besar mengamuk di wilayah yang tampaknya acak. Langit kelabu, dan angin kencang menerpanya. Arus tersebut mengikuti jalur yang tepat saat keluar dan masuk kembali ke 4 tornado, dan sifatnya berubah setiap kali menyatu dengan bangunan raksasa tersebut. Tornado tidak merusak dataran. Pangkalan mereka yang luas tampak terpaku pada tanah biru seperti kristal, tetapi energi mereka tidak meresap ke dalamnya. Medan aneh itu sepertinya kebal terhadap kekuatan dahsyat yang jatuh ke permukaannya, tapi jelas ada lebih dari itu. Lantai 8 jauh lebih besar dari lantai sebelumnya. Ruang yang lebih luas itu memungkinkan banyaknya arus menciptakan suatu sistem yang dapat berjalan tanpa henti. Tentu saja, hal itu hanya bisa terjadi jika energi di dalam angin tidak berubah. Jadi Nuh segera memberi perintah untuk membiarkan semuanya tidak tersentuh. Datarannya tidak datar, tetapi tidak memiliki struktur yang berarti. Beberapa ngarai dangkal dan serangkaian bukit pendek berdiri di permukaannya, tetapi tampaknya tidak memiliki tujuan yang dalam. Semua orang langsung percaya bahwa angin puting beliung dan angin adalah kunci di balik pintu keluar, tetapi Noah merasa ada yang tidak beres. Susunan ruang waktu yang berbeda dari realitas terpisah membengkok dan menyatu di dasar struktur besar itu, dan pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan keberadaan terowongan dimensional. Setiap tornado memiliki saluran dimensional di dasarnya, dan Nuh tidak dapat memahami kemana arahnya. Plio pun merasa tersesat di depan pintu itu. Mimpinya tidak menemui hambatan di seluruh lantai 8, tapi mimpinya tidak bisa melewati teleportasi itu. Mereka bisa menjadi apa saja saat ini, komentar June ketika Noah mencoba mencari jawaban atas keahliannya di bidang formasi. Dataran ini aneh, tapi tidak ada tanda-tanda prasasti. Seluruh area mungkin hanya merupakan lingkungan unik tanpa tujuan khusus. Kecuali angin, tambah Noah. Tata letak ini memungkinkan angin bertiup sesuai jalurnya, kata June. Namun, tornado ini tidak memiliki sumbernya. Kecuali jika muncul karena pengaruh seseorang, kemungkinan besar penciptanya menempatkannya di sini setelah menciptakan lingkungan yang dapat menampungnya dengan begitu sempurna. Hal yang sama berlaku untuk bagian dimensional, lanjut Noah. Portalnya bisa tetap stabil karena ada angin di sekelilingnya. Portal tersebut tidak menarik listrik dari angin kencang, tapi jelas bersimbiosis. Bisakah kamu menemukan sesuatu tentang dataran itu? Juni bertanya. Saya bisa menggalinya, jelas Noah, tetapi saya tidak ingin merusak keharmonisan ini. Selain itu, dataran terlihat normal dari sini. Kesadaran saya dapat meresap ke dalamnya dengan baik, dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tanah seperti kristal tidak memiliki kemampuan unik. Ia hanya kebal terhadap angin, yang menjelaskan bagaimana ia dapat bertahan dari angin kencang yang jatuh ke permukaannya dalam waktu yang lama. Angin bahkan tidak menghaluskan titik-titik tajamnya. Setiap sudut, lubang, atau bukit tampaknya diperlukan agar siklus tanpa akhir itu berfungsi dengan baik. Kalau begitu, kita harus menjelajahi bagian-bagiannya. June menyuarakan apa yang sudah dipahami semua orang tetapi tidak ingin dikatakan. Keputusan itu menimbulkan permasalahan baru.
Anehnya, tornado itu identik. Jumlah energi yang dikandungnya sama persis dengan bangunan lainnya, dan anginnya bahkan bertiup dengan kecepatan yang sama. Nuh akan percaya bahwa lorong-lorong di pangkalan mereka mengarah ke tempat yang sama jika susunan ruang waktu tidak menunjukkan kebenaran yang berbeda. Nuh dapat merasakan dan menghitung bahwa bagian dimensional akan mengarah ke dimensi yang sama sekali berbeda. Area tersebut bahkan tidak sedekat area yang biasanya tersembunyi di bawah lantai. Dia sebenarnya memeriksanya di area yang tidak mempengaruhi angin, tapi dia hanya menemukan langit kelabu yang kosong. Jadi, ada 4 kunci atau 1 jalan yang benar, pungkas Nuh setelah meninjau semua yang ditemukan selama pemeriksaan. Jika kita beruntung, June terkekeh. Aku jadi penasaran dengan para pencipta ini, seru Noah. Saya berharap membangun realitas yang terpisah dan lingkungan yang rumit bukanlah satu-satunya kemampuan mereka. Bagaimana jika mereka tidak berguna dalam pertempuran? Juni bertanya. Kami membuat mereka membangun banyak labirin di langit dan mulai mencuri aset dari langit dan bumi, Noah mengumumkan. Pirantua dan Gabrielle tertawa, tetapi ekspresi Fairy Mountain membeku, dan reaksinya memberitahu kedua ahli itu bahwa Nuh tidak bercanda. Langit adalah alam yang tak tersentuh dalam pikiran mereka, tapi Nuh berencana untuk menyerbunya. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah mencapai prestasi itu beberapa kali. Baiklah, berkumpul, perintah Noah sebelum melihat ke arah kawanan penyu. Mungkin lebih baik kau bersembunyi di dalam diriku lagi. Kami tidak bersembunyi, kura-kura tingkat atas mendesis. Apakah kita harus melalui ini setiap saat? Geram Nuh. Nuh berharap pemimpinnya akan mengeluh lebih lama, tetapi pada saat itu mereka menerima perintah itu dengan agak cepat. Harga dirinya semakin dalam, dan dia menggelengkan kepalanya setelah menghubungkan kejadian tersebut dengan apa yang terjadi di lantai 6. Noah menyelimuti June dan kultivator lainnya dengan materi gelapnya setelah semua kura-kura memasuki sosoknya. Menyeberangi angin kencang tornado bukanlah masalah, dan perjalanannya tidak mempengaruhi alirannya. Lingkungan tetap tidak tersentuh saat kelompok tersebut mendekati jalur dimensional dan menyelam melewatinya. Pemilihan tornado sepenuhnya acak. Mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa, dan dataran tidak membantu, jadi Nuh baru saja terbang ke posisi terdekat dengan posisinya. Tetap saja, jalur dimensional di sana memicu teleportasi yang membutuhkan beberapa detik untuk diaktifkan. Peristiwa ini berbeda dari apa yang biasa dialami kelompok tersebut setelah melintasi beberapa lantai, tapi tidak ada yang mengeluh. Setiap orang berusaha untuk tetap waspada ketika lingkungan di sekitar mereka berubah. Persiapan sebanyak apapun tidak akan cukup untuk mencegah kejutan memenuhi pikiran para ahli. Bahkan Noah tidak tahu harus berpikir apa ketika teleportasi berakhir dan membuat kelompoknya muncul di hadapan sebuah kota besar. Langit di sana berwarna abu-abu lebih gelap, tetapi Noah dan yang lainnya nyaris tidak bisa memusatkan perhatian pada lingkungan. Indra mereka pasti terfokus pada bagian dalam kota ketika kehadiran yang tak terhitung jumlahnya memasuki jangkauan gelombang mental mereka. Semuanya milik para kultivator. Kelahiran Pedang Iblis bab 2136 kota. Adegan itu tidak nyata, terutama bagi Noah dan June. Keduanya telah melihat perubahan di tingkat yang lebih tinggi. Langit dan bumi hampir menghancurkan setiap organisasi setelah memenuhi lingkungan dengan langitnya yang lemah. Nuh tahu bahwa kekuatan kuat lainnya ada di dalam alam yang lebih tinggi. Berbagai kelompok kecil, organisasinya, dan para ahli lama yang berjuang menuju puncak perjalanan kultivasi telah selamat dari transformasi alam yang lebih tinggi. Namun mereka tetap jarang dan kesepian. Langit dan bumi telah memastikan hal itu. Namun, labirin terkutuklah telah membuktikan keyakinan itu salah. Kanker langit dan bumi bukanlah organisasi besar terakhir di tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan yang jauh lebih besar masih bertahan, dan Nuh harus melewati salah satu tornado di lantai 8 untuk menemukannya. Apakah itu ilusi? Nuh bertanya-tanya. Tebakannya masuk akal ketika dia mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dan struktur labirin terkutuklah itu sendiri. Ada batasan berapa banyak energi yang dapat ditampung oleh item peringkat puncak 9. Secara teori, hanya satu dunia yang mempunyai cukup bahan bakar untuk seluruh organisasi. Labirin terkutuklah mencoba bertindak sebagai sebuah dunia, tetapi penciptanya jauh lebih lemah daripada langit dan bumi. Itu mungkin tidak cukup untuk melahirkan populasi besar di dalam kota, tetapi sesuatu memberitahu Nuh bahwa dia tidak berada dalam ilusi. Dia bisa mencium bahwa semua kultivator itu nyata. Cobalah bersikap baik, perintah Noah tanpa menyebut siapapun, tetapi Fairy Mountain dan yang lainnya tahu bahwa kata-katanya ditujukan untuk June dan Plio. Kota ini tidak memiliki tembok pertahanan. Bangunan-bangunannya bertambah tinggi saat mereka bergerak menuju pusat pemukiman besar, memberikan bentuk piramida pada seluruh tempat. Jumlah warga juga meningkat di dekat pusat kota. Pinggirannya memiliki para penggarap heroik yang hampir tidak menyentuh awal peringkat keempat, sementara gedung tertinggi berisi para ahli yang bahkan Nuh kesulitan untuk memahaminya dengan benar. Panggung padat, Noah menyimpulkan dalam benaknya tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut.
Kura-kura di dalam kristal hitam mendesis kegirangan, tapi Noah memerintahkan teman-temannya untuk membuat mereka diam. Itu bukan waktunya untuk berperang. Pasukan telah terbentang di depan matanya, dan dia ingin menambahkannya ke gudang senjatanya. Kelompok itu terbang di atas kota, tetapi tekanan berat menimpa mereka segera setelah mereka memasuki batas kota. Segera menjadi jelas bahwa ahli yang bertanggung jawab di wilayah tersebut telah mencoba menciptakan zona larangan terbang. Dan 3 penggarap tahap gas berjuang untuk tetap berada di udara di antara kekuatan tersebut. Pergi, perintah Noah kepada Fury Mountain, Old Tyrant, dan Gabrielle. Ini di atasmu, bos. Bagaimana jika pertempuran terjadi? Tanya tiran tua. Kalau begitu, Anda akan senang berada di luar kota, kata Noah. Berkultivasilah melewati pinggiran kota, tapi cobalah untuk tidak terlalu mempengaruhi area tersebut. Dimensi ini terhubung ke lantai 8, jadi hindari menimbulkan masalah sampai kita tahu bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi pembuatan kunci. Ketiga pembudidaya mengikuti perintah, hanya menyisakan Nuh, June, dan Pelio di langit. Saat ketiganya bergerak menuju gedung tertinggi, tekanannya semakin berat, namun mereka menangkisnya melalui teknik bertahan. Pelio tampak kebal terhadap kekuatan itu, tapi Noah tetap menutupinya dengan materi gelapnya. Bangunan pusatnya adalah menara besar yang diakhiri dengan kubah yang indah. Warna abu-abu di langit tidak bisa mengaburkan warna merah dan kuningnya yang mencolok, begitu pula dengan banyak jendela yang dihiasi kristal terang. Jendela tidak menghentikan pandangan Noah, tapi dia tidak bisa belajar banyak tentang bangunan itu dari tempat itu. Dia melihat tangga, aula luas, dan banyak koridor, tapi tidak ada yang memberikan informasi lebih banyak tentang ahli kuat yang tinggal di dalamnya. Kehadiran kelompok tersebut tidak luput dari perhatian, namun warga tidak panik. Para penggarap heroik jelas tidak dapat merasakan Nuh dan yang lainnya, tetapi para ahli ilahi melirik ke langit ketika mereka merasakan kehadiran mereka yang besar. Tetap saja, mereka melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Peristiwa itu hanya membuat Nuh bingung. Dia telah melihat beberapa kota selama tahun pertamanya di pesawat yang lebih tinggi, jadi pemandangan itu bukanlah hal yang asing. Namun, dia berada di dalam labirin terkutuklah, jadi warga tersebut tidak mungkin terbiasa dengan kedatangan orang asing. Apakah pemimpinnya memperingatkan mereka? Nuh bertanya-tanya. Tidak, aku akan merasakannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya menara pusat yang memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kelompok tersebut tidak ragu-ragu untuk mencapainya. Nuh bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan cara memasuki struktur tersebut karena kubah terbuka dan memperlihatkan platform pendaratan ketika mereka memasuki jangkauannya. Aku harus mulai membuat teh, komentar Pelio, tapi Noah dan June mengabaikannya saat mereka mendarat di peron. Sederet sajadah, meja bundar kecil, dan sofa memenuhi area luas di bawah kubah. Lampu merah dan kuning menyinari ubin kuning pucat dan memberinya kilau yang mulia. Semuanya sebersih dan sesempurna mungkin. Bahkan lampu gantung yang tergantung di langit-langit setengah bola menerangi segalanya dan mencegah adanya bayangan. Area itu tidak kosong atau datar. Serangkaian langkah di sisi lain platform menuju ke sebuah panggung yang memiliki singgasana besar. Seorang wanita parubaya panggung kokoh dengan rambut hitam panjang dan mata putih duduk di atasnya. Dan 2 kultivator dalam kultivator panggung cair berdiri di sampingnya untuk melambaikan kipas besar. Kamu memang datang, wanita itu mengumumkan dengan suara berat yang membuat seluruh kubah bergetar. Apakah kamu memperkirakan kedatangan kita? Noah segera bertanya sambil mendekati panggung tetapi berhenti begitu kedua pria panggung cair itu tegang. Bukan secara spesifik milikmu, wanita itu mengungkapkan. Saya telah melihat bahwa labirin terkutuklah akan menarik para ahli yang mampu mengatasi lantai tersebut. Saya kira pertempuran terakhir melawan langit dan bumi sudah dekat. Mata Nuh menajam mendengar kata-kata itu. Wanita itu sepertinya tahu banyak, tapi kekuatannya masih belum jelas. Dia tidak bisa melihat dunianya atau merasakannya, tetapi tingkat kultivasinya lebih dari jelas. Ya, pertempuran terakhir akan terjadi di tingkat yang lebih tinggi, Noah mengakui. Langit dan bumi telah memenuhi dunia dengan langitnya dan mencegah terciptanya kekuatan besar. Organisasi saya adalah pertemuan besar terakhir para ahli. Mereka sebenarnya memutuskan untuk memperluas langit, seru wanita itu dengan nada terkejut. Saya tidak menyangka mereka membuang-buang energi begitu saja. Mereka tidak menyia-nyiakannya, jelas Noah. Mereka berevolusi. Penjelasannya sepertinya membuat kedua ahli tahap cair itu terdiam. Mereka berhenti melambaikan kipasnya, dan wanita itu tidak memarahi mereka. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi sikap acuh tak acuhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Berkembang bagaimana? Wanita itu bertanya. Saya pikir inilah waktu saya untuk mendapatkan beberapa jawaban, kata Noah dengan senyuman dingin muncul di wajahnya. Jawabannya tidak menyenangkan kedua pria panggung cair itu. Cengkeraman mereka pada penggemar semakin erat, dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka.
tetapi mereka tetap terkejut ketika Noah menatap mereka dengan dingin. Pemeriksaan terhadap murid reptilnya saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan kalah jika pertempuran terjadi. Benar, di mana sopan santunku? Wanita itu terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangan. Aku Vesuvia, masa depan umat manusia dan salah satu pencipta labirin terkutuklah. Kelahiran Pedang Iblis bab 2137 visi. Vesuvia menyuarakan wahyu yang mengejutkan tanpa bergeming, tapi Noah, June, dan Pelio tetap tenang. Pertukaran pandangan yang lama dan hening terjadi, tetapi waktu untuk berkata-kata segera kembali. Mengapa kamu membangun labirin terkutuklah? Nuh bertanya. Berbagai alasan, kata Vesuvia. Beberapa hanya menginginkan kesempatan untuk mengekspresikan kekuatan mereka, sementara yang lain memiliki rencana yang lebih dalam di benak mereka. Saya yakin Anda termasuk dalam kategori kedua, jawab Noah. Saya tidak berencana, Vesuvia menjelaskan. Saya melihat dan melakukan yang terbaik untuk mengubah hal yang tidak bisa dihindari. Semuanya untuk masa depan umat manusia, lanjut Nuh. Saya pikir inilah waktu saya untuk bertanya, kata Vesuvia. Saya tidak menyembunyikan apapun, kata Noah. Tanyakan saja. Siapa kamu? Vesuvia bertanya. Kamu bukan milik umat manusia. Saya dapat mengatakan hal yang sama untuk setiap ahli ilahi lainnya di kota Anda, kata Noah. Para pembudidaya memisahkan diri dari spesies mereka saat mereka berusaha mengembangkan dunia. Kepemilikan suatu spesies melampaui sifat keberadaannya, bantah Vesuvia. Penggarap mungkin berevolusi melampaui kualitas bawaan mereka, tetapi mereka tetap manusia, meskipun mereka mengambil bentuk yang berbeda. Saya dulunya milik umat manusia, ungkap Noah. Kamu telah memilih jalan binatang, satu-satunya jalan yang menyimpang dari kemanusiaan, jawab Vesuvia. Juga, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Aku Noah Balvan, seru Noah sambil menunjuk dirinya sendiri sebelum melanjutkan sambil menggerakkan jarinya ke arah teman-temannya. Dia adalah June Balor, dan dia adalah Pelio, tapi menurutku kamu mengenalnya. Aku kenal dia, ungkap Vesuvia. Mimpi Tuhan, sepertinya kamu menemukan seseorang yang mampu membuka matamu. Aku hanya merasa ingin bergerak, Pelio mengumumkan saat matanya terbuka sepenuhnya. Tehku menjadi basi setelah lama berada di dalam lantai itu. Yang lain tidak akan senang, kata Vesuvia. Kebencian bisa bertahan selamanya di hati mereka. Aku akan menyerahkan masalah itu pada Defying Demon. Pelio tersenyum sebelum kehilangan minat pada situasi tersebut dan setengah menutup matanya. Menentang iblis, Vesuvia bertanya sebelum memahami bahwa gelar itu milik Nuh. Sang ahli pasti merasa terkejut karena Pelio menaruh kepercayaannya pada tahap gas bibrida, tapi itu hanya menambah rasa penasarannya. Jadi Noah Balvan, Defying Demon, kita sedang membahas hakikat manusia, kata Vesuvia kembali ke topik sebelumnya. Tidak juga, kata Noah. Tidak ada yang membuktikan pendapat Anda. Ini masalah perspektif apakah akan menganggap dunia individu sebagai bagian dari kategori atau spesies yang sama. Namun ada dua jalur yang berbeda, lanjut Vesuvia. Yang memberi makan dunia adalah binatang, sedangkan yang menyerapnya adalah manusia. Itu sama saja, kata Noah. Apakah itu? Vesuvia bertanya. Kenapa aku bisa melihat sebagian besar kelompokmu? Hanya kamu dan June yang luput dari pandanganku. Bahkan binatang ajaib yang kamu rekrut biasanya muncul dalam pandanganku. Pengungkapan tersebut cukup mengejutkan, namun Noah menggunakannya untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan Vesuvia. Dia mengaku sebagai masa depan umat manusia, namun makna di balik gelar itu tidak biasa. Dalam pikirannya, bahkan binatang ajaib pun bisa menjadi milik umat manusia tergantung pada bagaimana mereka mendekati penyerapan energi. Apa sebenarnya yang kamu lihat? Nuh bertanya. Masa depan umat manusia, jawab Vesuvia segera. Gelap, bukan? Nuh bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang hal itu? Vesuvia bertanya ketika nada terkejut muncul di nadanya. Seorang teman baik menyerbu pikiran langit dan bumi untuk melihat ke masa depan suatu saat nanti, ungkap Noah tanpa bersusah payah menyembunyikan sebagian ilmunya. Aku ada di dalamnya, jadi gelap. Saya pikir Anda sedang menggambarkan peristiwa yang berbeda, seru Vesuvia. Apakah mereka berbeda? Nuh bertanya. Saya melihat diri saya sendiri pada keduanya. Kamu sombong, komentar Vesuvia. Bukan berarti aku salah, Noah tertawa. Sejujurnya, Nuh tahu bahwa kedua peristiwa itu berbeda. Dreaming Demon ingin menemukan cara untuk menyelamatkan sekte iblis dan kekasihnya ketika dia memutuskan untuk menyerang kehendak langit dan bumi. Sementara kemampuan Vesuvia sepertinya merusak masa depan. Namun, kesamaan antara kedua peristiwa tersebut membantu Nuh membangun landasan bagi percakapan dan pertukaran informasi yang adil. Vesuvia adalah salah satu pencipta labirin, tetapi kehadirannya di lantai 8 pasti memiliki arti, dan Noah ingin mengungkapnya. Kamu menarik, Vesuvia mengakui setelah beberapa saat hening berlalu. Kamu mungkin adalah eksistensi yang aku tunggu-tunggu. Mengapa kamu memutuskan untuk menunggu seseorang? Nuh bertanya. Tunggu,
Perintah Vesuvia, tinggalkan kami. Kedua pembudidaya tahap cair tidak ragu-ragu untuk mengikuti perintah. Mereka segera meninggalkan kubah, tetapi pandangan mereka segera tertuju pada June dan Pelio. Mereka bisa mendengar semua yang Anda katakan, kata Noah. Aku tidak peduli, seru Vesuvia. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, pemimpin ke pemimpin. Noah hanya bisa mengangguk pada June dan Pelio. Keduanya mulai pergi, tapi June memastikan untuk menatap tajam ke arah Vesuvia. Jangan khawatir, Nona muda, Vesuvia terkekeh. Saya sudah kehilangan minat pada hal-hal itu beberapa waktu yang lalu. June mendengus tapi melepaskan masalahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang meninggalkan area itu dan kubah ditutup untuk memberikan privasi pada Noah dan Vesuvia. Pasanganmu punya karakter yang lucu, komentar Vesuvia. Jarang sekali melihat semangat seperti itu bertahan selama ribuan tahun. Kamu seharusnya mencoba jalur binatang buas, canda Noah. Sulit untuk tidak menjaga gairah tetap hidup di sana. Aku akan mempercayaimu dalam hal itu, jawab Vesuvia acuh. Dapat diasumsikan bahwa ada pasangan di antara penciptanya, tebak Noah. Saya akan kecewa jika Anda tidak memahaminya, jawab Vesuvia. Jadi, mengapa kamu menginginkan privasi ini? Nuh bertanya. Aku akan tetap memberitahu yang lain isi pembicaraan kita. Saya ingin menghilangkan gangguan yang mungkin terjadi sebelum melihat ke masa depan, jelas Vesuvia. Oh, kalau begitu, kamu mungkin ingin menunggu sebentar, Noah mengumumkan sebelum mendekati dinding aula. Vesuvia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Noah, tapi dia tetap membuka kubahnya. Sebuah kedipan melintas di mata putihnya ketika dia melihat sekawanan kura-kura meninggalkan sosoknya dan memenuhi langit, tapi dia akhirnya menunjukkan senyuman lembut. Dia sepertinya menyukai bagaimana dia tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu. Apa sekarang? Noah bertanya kapan area itu ditutup kembali. Kamu akan melihat dunia melalui mataku, kata Vesuvia. Kamu benar, masa depan umat manusia sedang suram, tapi aku ingin melihat apakah pengaruhmu dapat mengubah visi itu. Apa yang membuatmu berpikir kalau kekuatanmu bisa memprediksi tindakanku? Nuh bertanya. Saya harap itu tidak terjadi, ungkap Vesuvia. Saya ingin kekuatan Anda untuk memprediksi tindakan Anda. Noah sempat membantah hal itu, tapi dia memutuskan untuk tetap diam. Secara teori, kegelapan halusnya memiliki potensi tak terbatas karena ini adalah dunia tanpa batas yang jelas. Tetap saja, dia merasa penasaran di depan kesempatan untuk melihat lebih dalam kekuatannya sendiri. Cobalah untuk tidak menentangnya, kata Vesuvia sebelum kekuatan aneh mulai meninggalkan sosoknya. Gelombang energi lembut memenuhi aula yang terdapat di dalam kubah, tetapi Nuh segera menyadari bahwa gelombang itu sebenarnya tidak keluar dari Vesuvia. Mereka selalu ada di sana, tapi dunianya memaksa mereka untuk menunjukkan kehadiran mereka sekarang. Lingkungan berubah meskipun tidak ada teleportasi yang diaktifkan. Nuh dapat memaksakan dirinya untuk mengabaikan ilusi-ilusi itu, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya memenuhi visinya untuk saat ini. Dia melihat kegelapan yang sangat besar meluas ke segala arah, dan dia merasa hampa sebelum pemandangan itu. Kotori penglihatanmu dengan kekuatanmu, suara Vesuvia bergema dari setiap sudut kegelapan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mempengaruhi masa depan umat manusia. Nuh mengikuti perintah itu. Dia mengangkat tangannya dan memberi petunjuk tentang potensi alirannya ke dalam kegelapan. Seluruh pemandangan segera bergetar, dan sosok putih samar mulai terbentuk di dalamnya. Aura langit dan bumi pun menyebar memenuhi setiap sudut area tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 2138 kunci. Mengapa kekuatanmu melahirkan aura langit dan bumi? Vesuvia bertanya. Itu kemampuanmu? Jawab Noah sambil mencoba mengamati sosok putih itu. Kamu beritahu aku, apakah kamu berkomplot dengan langit dan bumi? Vesuvia mengancam. Naluri Noah mulai menjerit. Vesuvia telah menghilang ketika kegelapan mulai muncul, tapi dia sekarang merasakan tatapannya datang dari setiap sudut ilusi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak siap menyerang, tapi dia tetap tenang. Jangan menghinaku, geram Noah saat auranya terbuka. Nuh tidak ingin menghancurkan ilusi itu. Dia sama penasarannya dengan Vesuvia, namun dia harus membuktikan bahwa keberadaannya tidak ada hubungannya dengan langit dan bumi, dan amarahnya sudah lebih dari cukup untuk itu. Perasaan mengamuk menyerbu ilusi dan mencoba menembus sebagian adegan. Lingkungan bergetar, dan aura Vesuvia semakin melemah, namun kemarahan Nuh tidak dapat sepenuhnya menekannya. Vesuvia merasa kaget. Kehadiran Pelio telah membuktikan bahwa Noah memang luar biasa, namun ia tetap menjadi monster tua di puncak perjalanan kultivasi. Dia sekuat beberapa kultivator dengan hak istimewa terbaik, tetapi aura Nuh hampir mampu melawan dunianya. Itu tidak mungkin terjadi, atau setidaknya tidak seharusnya terjadi. Vesuvia telah melampaui batas levelnya beberapa kali selama perjalanan kultivasinya, tetapi bakat Nuh melampaui segala yang dapat dia pahami. Dia bisa mencapai ketinggian yang bahkan dia tidak bisa pahami. Terlebih lagi, kemarahan yang menyebar ke seluruh ilusi sudah cukup untuk membuktikan pendirian Nuh. Tidak ada yang bisa memalsukan sesuatu yang begitu intens dan kejam.
Vesuvia bahkan mampu melihat beberapa kenangan yang menjadi dasar perasaan itu, jadi dia tahu bahwa Noah adalah sekutu alaminya. Meski demikian, permasalahannya tetap ada. Potensi Nuh telah melahirkan aura langit dan bumi ketika menyatu dengan kekuatan Vesuvia. Peristiwa itu tidak masuk akal, tapi pasti ada jawabannya. Namun, gambarnya tidak pernah menjadi jelas. Sosok putih itu bahkan memiliki bentuk yang bermacam-macam, sehingga Noah dan Vesuvia gagal menghubungkannya dengan makhluk hidup atau benda lain. Apa maksudnya ini? Vesuvia berbisik, tapi suaranya bergema di seluruh adegan. Bagaimana kemampuanmu bekerja? Nuh bertanya. Saya bisa melihat masa depan umat manusia dan sedikit mempengaruhinya, jelas Vesuvia tanpa menambahkan terlalu banyak detail. Tidak bisakah kamu melihat lebih dalam? Nuh bertanya. Aku tidak bisa, Vesuvia mengakui. Kamu bukan bagian dari gagasanku tentang kemanusiaan, jadi aku membutuhkan kekuatanmu untuk menghubungkan visiku dengan keberadaanmu. Aku ingin kamu memiliki kemampuan serupa denganku untuk menggali lebih dalam masa depanmu. Dunia Nuh melibatkan pemahaman mendalam tentang waktu, namun aspek keberadaannya tidak menyentuh hukum yang dibutuhkan Vesuvia. Dia menyebut kemampuannya sebagai masa depan umat manusia, tapi itu banyak hubungannya dengan takdir, yang pada dasarnya ditolak oleh Nuh. Langit dan bumi bahkan mungkin menimbulkan masalah dalam hal ini, desah Vesuvia. Saya kira kita tidak bisa mendekati pertempuran terakhir dengan persiapan. Nuh bertanya. Apakah kamu sudah menerimaku sebagai pemimpinmu? Aku bahkan tidak perlu bertanya. Kekuatan yang melawan langit dan bumi adalah sekutu alami, kata Vesuvia tanpa menganggap serius kata-kata Nuh. Saya yakin Anda ingin melawan para penguasa. Saya tetap ingin menjadi pemimpin lawan mereka, Noah tertawa. Fokus untuk menginjak puncak perjalanan kultivasi terlebih dahulu, Vesuvia terkekeh saat ilusi mulai menghilang. Tidak ada yang akan menerima eksistensi yang tidak bisa mengalahkan ahli panggung yang solid sebagai pemimpin mereka. Kubah itu perlahan menggantikan kegelapan dan sosok putih yang mencemarinya. Nuh memeriksa transformasi pemandangan dalam penglihatannya, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Kemarahannya hampir berhasil menekan kekuatan Vesuvia. Noah tahu bahwa dia belum sampai di sana, tapi dia bisa merasakan dunianya mendekati beban yang dibutuhkan untuk mempengaruhi alam semesta. Pemandangan mengejutkan terbentang di mata Nuh ketika ilusi itu lenyap sama sekali. Vesuvia masih di singgasananya, tapi kulitnya sudah memucat. Banyak garis keringat juga berjatuhan dari dahinya, begitu pula jubahnya yang menempel di kulitnya. Para kultivator surgawi tidak terlalu membutuhkan pakaian, terutama mereka yang berpangkat lebih tinggi. Gelombang sederhana dari kekuatan mereka sudah lebih dari cukup untuk menciptakan kain sederhana yang bisa menutupi tubuh mereka. Secara teori, masalah ini seharusnya lebih mudah bagi Vesuvia karena dia adalah seorang kultivator panggung yang solid. Noah bahkan merasa terkejut karena tubuhnya bisa mengeluarkan keringat, namun semuanya menjadi masuk akal ketika dia menghubungkan kejadian tersebut dengan kemungkinan kerugiannya. Vesuvia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki masa depan makhluk di luar gagasannya tentang kemanusiaan. Dia pada dasarnya meminjamkan kekuatannya kepada Noah dan memaksanya untuk fokus hanya padanya. Tekniknya sulit dan menguras tenaga. Ya, kamu mungkin bisa membunuhku sekarang, Vesuvia tertawa tak berdaya. Saya tahu Anda mempertimbangkan untuk melakukannya. Anda tidak bisa membungkam kebiasaan yang berkembang selama ribuan tahun, kata Noah dengan suara dingin. Tetap saja, aku tidak ingin membunuhmu. Apakah kamu akan mengatakan hal yang sama bahkan jika aku memberitahumu bahwa membunuhku akan memberimu salah satu kunci untuk lantai berikutnya? Vesuvia bertanya. Saya pikir Anda sudah selesai menguji saya, jawab Noah tanpa menunjukkan keraguan. Aku datang ke sini mencari sekutu melawan langit dan bumi. Kamu mungkin menemukan perbedaan antara binatang dan manusia, tapi aku tidak. Aku hanya mengakui kekuatan, dan kamu memilikinya, jadi aku ingin kamu hidup. Kata-kata yang tegas, Vesuvia tersenyum. Sekarang aku tahu apa yang dia lihat dalam dirimu. Apakah kamu mempertimbangkan untuk melompat ke sisi binatang buas, goda Nuh? Omong kosong, Vesuvia tertawa sambil menyesuaikan posisinya di singgasana. Menyenangkan sekali berinteraksi dengan seseorang yang tidak mengikuti perintahku setelah sekian lama. Oh, kamu tidak perlu khawatir di sana, tambah Noah. Semua bawahanku hampir tidak mendengarkanku. Mereka mungkin akan berperang jika kamu mencoba memerintah mereka. Mereka pasti sekelompok orang yang bersemangat, komentar Vesuvia. Kamu tidak tahu, desah Noah. Yah, kamu akan bergabung dengan organisasiku setelah kamu bergabung. Vesuvia membatasi dirinya hanya dengan menggelengkan kepalanya dan membuka kubah. Kedua bawahannya di panggung cair segera mendarat di sampingnya dan mulai melambaikan penggemarnya. Pelio dan June juga terbang ke dalam bangunan tersebut sementara Penyu mencapai ahli di luar kota setelah Nuh menyuarakan geraman singkat. June hanya bisa mengerutkan kening ketika dia menyadari keadaan Vesuvia yang berkeringat. Dia bahkan menggodanya dengan memperlihatkan senyuman puas, namun Noah segera membuat semua orang kembali ke topik utama.
Apa sekarang? Nuh bertanya. Kamu mengatakan salah satu kuncinya. Apakah itu berarti portal 3 dimensi lainnya memiliki lebih banyak? Tepatnya, Vesuvia mengungkapkan. Kamu membutuhkan 2 dari mereka untuk membuka jalan menuju lantai 9. Aku ingin tahu apakah kamu akan berubah pikiran untuk membunuhku. Menggoda, bisik June. Maukah kamu mengikuti kami ke lantai berikutnya setelah jalannya terbuka? Nuh bertanya. Seluruh kota akan melakukannya, kata Vesuvia. Tentu saja, hanya jika kamu bisa mengambil 2 kunci. Kenapa kamu tidak memanggil penciptamu saja sebagai teman dan mengeluarkan semua orang dari labirin? Nuh bertanya. Sudah jelas bahwa kita berasal dari pihak yang sama. Mari kita keluar dan melawan langit dan bumi. Saya khawatir itu di luar kemampuan saya, kata Vesuvia. Aku hanyalah bagian dari labirin sekarang. Aku tidak bisa menghubungi pencipta lain atau mengacaukan peraturan lantai. Kotaku akan mengikutimu jika kamu membuka jalan, tapi kami tidak akan membantu menemukan kuncinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2139 Hujan dan Rawa. Kembali ke dataran dengan 4 tornado bukanlah masalah karena portal dimensional tetap terbuka. Noah dan yang lainnya bisa kembali ke area utama di lantai 8 dan bergerak menuju lorong lain, tapi kekhawatiran pasti muncul. Lantai 8 membutuhkan 2 kunci untuk menuju area berikutnya, dan Vesuvia mengakui bahwa setiap portal dimensi mengarah ke tempat yang dapat menyediakan salah satunya. Namun, hal ini juga berarti bahwa dimensi lain mungkin berisi lingkungan yang serupa dengan kota yang padat. Labirin terkutuklah telah menarik perhatian Nuh dan June karena mereka membutuhkan sekutu untuk pertempuran terakhir melawan langit dan bumi. Namun, lantai 8 mungkin menempatkan mereka pada pilihan yang sulit. Mereka mungkin harus memutuskan untuk mengorbankan sekutu potensial untuk melanjutkan. Mudah-mudahan penciptanya tidak terlalu sadis, pikir Noah sambil mendekati portal dimensi kedua bersama kelompoknya. Teleportasinya diaktifkan. Kekuatan labirin tidak mencoba memisahkan kelompok tersebut, tetapi Nuh tetap menyelimuti sekutunya di dunia gelapnya. Sudah hampir menjadi kebiasaan menggunakan materi gelapnya untuk bertahan dari kemungkinan bahaya, dan keputusannya ternyata tepat pada saat itu. Nuh tidak punya waktu untuk mengungkapkan kesadarannya ketika teleportasi berakhir, atau, lebih tepatnya, lingkungan mencegah perluasan gelombang mentalnya segera setelah area tersebut stabil. Suara gemuruh memenuhi telinga semua orang dan mencoba mempengaruhi konsentrasi mereka, tetapi materi gelap mencegah kekuatan asing mencapai kelompok tersebut. Portal dimensi kedua telah membawa kelompok tersebut ke lingkungan yang sangat terang. Langit gelap karena awan hitam yang menutupinya, namun banyaknya sambaran petir putih yang jatuh darinya cukup untuk menerangi area tersebut. Nuh dan yang lainnya segera menghubungkan sambaran petir ke langit dan bumi, tetapi mereka juga menyadari beberapa perbedaan setelah memeriksanya dengan cermat. Percikan api dan gemericik hujan itu hanya berusaha meniru kekuasaan penguasa tanpa pernah melangkah ke wilayah kekuasaannya. Dunia gelap tetap kuat di bawah hujan petir, tapi suara yang lebih keras datang dari area dimensi yang lebih dalam. Hujan deras semakin deras menjelang akhir dari realitas terpisah, dengan serangan yang menyentuh puncak perjalanan kultivasi. Noah, panggil June sambil menahan kegembiraannya. Aku tahu, kata Noah. Saya hanya mencoba memahami apakah daerah ini memiliki makhluk hidup. Bagaimana kamu bisa merasakan sesuatu di tengah kekacauan ini? Gunung api bertanya. Defying Demon memiliki indera yang melampaui gelombang mental, beliau terkekeh tanpa menggerakkan matanya yang setengah tertutup dari meja pendek di atas matras terbangnya. Apakah saya benar, Tuan Penyu? Aku mencium sesuatu, komentar kura-kura tingkat atas. Aku juga, ungkap Noah. Mereka pasti ada di awan. Apa yang dibangun oleh para pencipta di area ini? Tanya tiran tua. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat ditiru dengan mudah, komentar Gabriele. Mereka tidak menirunya, jelas Noah. Makhluk-makhluk ini ada di pihak saya, pihak kita. Mereka adalah kelemahan dalam sistem langit dan bumi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Gunung api bertanya. Aku bisa menciumnya, kata Noah, dan Fury Mountain memutar matanya. Bagaimana menurutmu? June akhirnya bertanya. Mereka berbeda dari langit tetapi juga serupa, seru Nuh. Mungkin mereka adalah makhluk hidup yang lahir secara alami dari warna putih, atau parasit dengan sifat yang sama. Bagaimanapun, mereka mungkin berguna dalam pertempuran terakhir. Jadi, kekhawatiran kami benar, desah June. Lantai 8 ingin kita memutuskan kekuatan mana yang akan dibawa dalam pertempuran terakhir. Kita masih memiliki 2 dimensi tersisa, Noah mengumumkan, tetapi trennya sudah terlihat jelas. Noah merasa sedikit kecewa, tapi dia harus bermain sesuai aturan. Biasanya, dia akan melihat dimensi lain sebelum mengambil keputusan, tapi hujan petir terlalu sempurna untuk bulan Juni. Biarkan beberapa dari mereka hidup, perintah Noah. Saya ingin mempelajari makhluk-makhluk ini sebelum memutuskan apakah mereka bisa ikut dengan kita. Sayang sekali jika membunuh mereka, June terkekeh sambil melangkah maju dan perlahan meninggalkan perlindungan dunia gelap. Apakah kita tidak akan membantunya? Gunung api bertanya. Tidak.
kami akan pergi, kata Noah. Kembalilah kepada kami setelah Anda selesai. Saya akan memeriksa Anda setelah melihat apa yang ditawarkan dimensi ketiga. Aku juga mencintaimu, June mengumumkan sebelum membenamkan dirinya dalam hujan petir. Awan hitam sepertinya menyadari kehadirannya, dan hujan deras dengan cepat menyatu di atasnya. Peristiwa tersebut hanya melibatkan sambaran petir yang lebih lemah di sekelilingnya, namun sambaran petir yang lebih kuat di kejauhan juga mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Old Tyrant dan yang lainnya tetap terkejut saat melihat sosok June menahan sambaran petir demi sambaran petir tanpa pernah bergeming. Dia sepertinya tidak bisa hancur di bawah kekuatan itu, dan auranya bahkan meningkat dalam prosesnya. Ayo pergi, perintah Noah saat dunia gelap memadat dan melewati portal dimensional. Bos, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Tirantua begitu kelompok itu kembali ke dataran dengan membawa tornado. Terserah dia, desah Noah sebelum memimpin dunia gelap menuju tornado berikutnya. Portal dimensi lain muncul di pandangan kelompok itu, dan kekuatan teleportasi segera menimpa mereka. Lingkungan berubah lagi, dan bau busuk berhasil merembes melewati dunia gelap setelah semuanya stabil. Peristiwa tersebut tentu saja mengejutkan Nuh, yang menggunakan potensinya untuk meningkatkan sifat pikirannya untuk mempelajari area tersebut dan memodifikasi dunia gelap. Prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik, tetapi sebagian dari aroma menjijikkan itu tetap berada di antara materi gelap dan mencoba menyebar ke dalam teknik tersebut. Sifat aromanya tidak jelas. Nuh melihat bahwa ia mencoba menyebar melalui materi gelapnya, tetapi ia telah memodifikasi dunia gelap untuk mencegah perluasannya. Namun, sebagian dari energinya yang lebih tinggi masih ternoda, dan rasa pusing yang samar-samar juga mencoba memengaruhi pikirannya. Aku hampir tidak mencium baunya. Nuh berkomentar dalam benaknya. Situasi rekan-rekannya lebih buruk. Mata Tirantua, Gabriele, dan gunung api menjadi berat, dan hal yang sama terjadi pada kura-kura yang lebih lemah. Mereka sepertinya akan pingsan, tetapi Nuh telah mencegah hal itu dengan kemajuannya yang cepat. Hanya Noah, kura-kura tingkat atas, dan Pelio yang tetap berada di puncaknya setelah mencium aroma itu. Jelas sekali bahwa daerah itu tidak hanya beracun. Itu juga terlalu berbahaya bagi makhluk yang tidak mampu bertahan melawan puncak perjalanan kultivasi. Nuh dan kura-kura tingkat atas juga memperhatikan kehadiran banyak makhluk. Dimensinya adalah rawa yang sangat luas tanpa jejak tumbuh-tumbuhan. Tanah berlumpur memiliki banyak danau berwarna hijau tua, dan asap gelapnya membubung ke udara dan memenuhi langit dengan warna yang menakutkan. Berapa lama kamu bisa bertahan di lingkungan ini? Nuh bertanya. Penyu tingkat atas merespons tanpa perlu disebutkan secara eksplisit. Ketahanan saya sangat besar, namun lingkungan ini mungkin bisa mengalahkan saya. Pemimpinnya tidak meremehkan rawa, tapi juga tidak ingin menunjukkan kelemahan. Tetap saja, Nuh bisa memahami pengakuan samar itu. Dia memahami bahwa kura-kura tingkat atas mungkin akan mati sebelum mencapai akhir lingkungan, artinya dia harus menangani masalah ini sendirian. Keluar, kalian semua, perintah Noah akhirnya. Aku akan menangani dimensi ini sendiri. Sementara itu, pergilah ke portal terakhir, tapi kaburlah jika itu terlalu berbahaya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2140 Kemaluan. Kawanan kura-kura dan yang lainnya keluar melalui lorong dimensional yang melayang di langit. Nuh ditinggalkan sendirian di daerah rawa, dan dunia gelap menyusut menjadi baju besi yang jahat. Sifat beracun dari rawa semakin kuat saat Nuh turun ke permukaan. Dia bisa merasakan kehadiran berbagai makhluk hidup, tapi mereka tetap tersembunyi bahkan ketika auranya menyebar untuk memeriksa tanah berlumpur. Asap yang dikeluarkan rawa-rawa sungguh luar biasa. Mereka tampaknya mampu menyamai sifat korosif parasit tersebut, dan efek tersebut hanya lebih kuat di perairan berwarna hijau tua. Bahkan Noah ragu untuk terjun ke rawa. Materi gelapnya tidak dapat menghentikan racun sepenuhnya, dan mengganti bagian energi yang lebih tinggi yang terinfeksi mungkin tidak akan berhasil di sana. Nuh melakukan beberapa tes sebelum menyerah. Dia bisa menyelam ke dalam rawa dan membatasi kerusakan pada luka yang dangkal, tapi dia tidak menemukan alasan untuk melakukan itu. Makhluk hidup yang tersembunyi di perairan hijau tua adalah binatang ajaib, dan dia punya cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Keluar, geram Noah, dan suaranya menyebar ke seluruh dimensi. Gelembung dan getaran menjalar melalui rawa dan tanah berlumpur. Sesuatu bergerak, tapi tidak ada yang keluar. Nuh tidak menunjukkan agresi apapun, tetapi binatang ajaib di bawah permukaan masih memilih untuk tetap bersembunyi. Bawakan aku pemimpinmu, lanjut Noah. Saya punya tawaran yang ingin saya diskusikan dengannya. Raungan itu tidak membuahkan hasil apapun. Rawa menunjukkan beberapa reaksi, tapi tidak ada hasil. Nuh tidak menyukai kurangnya rasa hormat itu, tetapi racunnya sangat kuat, dan dia ingin menambahkannya ke pasukannya. Aku akan membelah tanah jika kamu terus mengabaikanku, ancam Noah saat pedangnya muncul di tangannya. Pedang iblis dan pedang terkutuklah melepaskan aura mereka dan menunjukkan kehebatan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memotong seluruh dimensi menjadi dua bagian, dan binatang ajaib di bawah permukaan mengetahui hal itu.
Suara bernada tinggi dan warna merah tua yang dipancarkan pedang terkutuklah bahkan mulai mencemari rawa dengan kehancuran Nuh. Pergi, bisikan pelan akhirnya keluar dari perairan hijau tua dan lebih cepat menyusul. Jangan ganggu kami, tinggalkan tempat ini rawa kami, sarang kami, kerajaan kita, orang asing harus mati, penjajah harus mati, rawa akan mengalahkanmu. Nuh mulai mendapatkan gambaran tentang sifat binatang ajaib dari bisikan itu. Makhluk-makhluk itu menggunakan kata-kata manusia, tapi getaran dalam suara mereka tidak mungkin terlewatkan. Mereka berusaha menyembunyikannya, tetapi Nuh mendengar semuanya. Bagaimana mereka bisa bahagia di tempat seperti ini? Nuh bertanya-tanya sambil mencoba mencari sumber listrik di daerah tersebut. Rawa berbeda dengan laut tempat Nuh menemukan sekawanan penyu. Kota ini sebenarnya mirip dengan kota Vesuvia karena sumber listriknya yang tidak jelas. Labirin terkutuklah sepertinya mengisinya dengan bahan bakar yang cukup untuk menopang makhluk yang hidup di bawah tanah, tapi mereka kuat secara tidak wajar. Vesuvia tidak mengungkapkan bagaimana dia bisa membangun organisasi sebesar itu di dalam realitas terpisah, dan kebingungan Nuh semakin meningkat setelah memeriksa dimensi lain. Populasi kaya di setiap area akan cukup untuk menghabiskan energi item tingkat atas, tapi labirin tampaknya baik-baik saja. Masalahnya menjadi lebih aneh lagi ketika Nuh mempertimbangkan kekuatan masing-masing populasi. Pembudidaya peringkat 9 tidak terlalu membutuhkan energi di lingkungan untuk tumbuh, tetapi situasinya berbeda dengan binatang ajaib, terutama dalam kelompok dengan spesimen tingkat atas. Apakah labirin mencuri energi dari alam yang lebih tinggi? Nuh bertanya-tanya saat pemeriksaannya terhadap rawa berlanjut. Masuk akal jika pesawat yang lebih tinggi menjadi sumber tenaga. Labirin bahkan telah menunjukkan sifat-sifatnya yang luar biasa berkali-kali, jadi Nuh merasa cukup percaya diri dengan tebakannya. Namun, pencurian semacam itu biasanya melibatkan hubungan dengan dunia luar, dan sungguh luar biasa bahwa langit dan bumi belum berbuat apa-apa. Semburan air beracun tiba-tiba keluar dari bawah Nuh dan memaksanya untuk menghentikan pemeriksaannya. Serangannya lambat, dan dia bisa merasakan kurangnya agresi di baliknya, jadi menghindarinya bukanlah sebuah masalah. Namun, peristiwa tersebut menunjukkan betapa malu-malunya makhluk-makhluk di daerah tersebut. Aku tidak ingin berkelahi denganmu, geram Noah. Saya hanya ingin berbicara dengan pemimpin Anda. Anda tidak mungkin bahagia di bidang ini. Sarang kami, rawa kita, kerajaan kita. Bisikan-bisikan itu kembali, dan tekad dalam suara-suara itu memaksa Nuh untuk menerima bahwa spesimen-spesimen itu tidak mau mendengarnya sama sekali. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya menyerah dalam merekrut kelompok tersebut. Nuh meletakkan pedangnya di dahinya saat kesadarannya berkembang. Kekuatannya berkobar dalam sekejap, dan luka yang tak terhitung jumlahnya terbuka di permukaan setelahnya. Tebasan yang tidak terlihat hanya mempengaruhi lapisan permukaan rawa. Noah telah memastikan untuk tidak menyentuh area yang lebih dalam agar tidak melukai kawanannya. Namun, binatang ajaib itu tidak menyukai tindakannya. Jeritan aneh keluar dari rawa saat aliran air beracun mengalir ke arah Nuh. Binatang ajaib telah melancarkan serangan yang tepat sekarang, tapi Duanlong meninggalkan sosoknya dan memakan semuanya. Duanlong menggeram setelah makan. Airnya tidak mempengaruhi perutnya, tapi dia tetap membenci rasanya. Selain itu, kemungkinan besar ia harus mengandalkan kemampuan bawaannya untuk menyerap serangan yang lebih kuat. Kamu semakin menyebalkan, desah Noah saat potensinya mulai mengalir ke pusat kekuasaannya. Level Nuh meningkat, dan auranya berubah menjadi tekanan berat yang memperluas kerusakan di rawa dengan sendirinya. Materi gelap menumpuk di bilahnya, dan dia tidak ragu mengayunkannya ke bawah. Tebasan raksasa meninggalkan bilahnya dan menembus rawa. Serangan itu menghancurkan semua yang dilewatinya dan menyerap energi di sekitarnya untuk tumbuh lebih kuat. Hanya lantai di area tersebut yang dapat menghentikannya, namun sebuah lubang masih muncul di tanah berlumpur. Aliran air beracun jatuh ke jurang besar dan mencoba mengisinya, tapi jelas rawa itu tidak bisa kembali ke keadaan semula secepat ini. Beberapa kepala aneh juga muncul di antara cairan beracun itu, dan Nuh merasakan tatapan marah mereka tertuju padanya. Apakah kamu siap untuk berbicara sekarang? Nuh meraung. Kami tidak berbicara dengan orang asing, matilah para penjajah. Kematian bagi yang lemah, matilah naga palsu itu. Nuh telah memahami bahwa makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan yang terbatas. Sifat rawa yang terisolasi mungkin juga memperburuk keadaan tersebut. Namun, dia tidak menyukai perilaku dan rasa tidak hormat itu secara umum. Dia tidak bertahan selama ribuan tahun untuk dihina oleh binatang ajaib. Baiklah, kamu mati, kata Noah dengan dingin saat akar mulai keluar dari lengannya. Aura parasit semakin kuat saat bunga bermekaran di akarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum hujan benih turun dari sosok Nuh dan mulai menyerang ngarai raksasa. Cabang-cabang parasit itu tumbuh dengan cepat karena memakan rawa. Jeritan marah dan kutukan bergema di antara perairan beracun saat binatang ajaib mencoba melawan akarnya. Sifat destruktif mereka tampaknya sama-sama seimbang, tetapi kekuatan Nuh membuat segalanya menguntungkannya.
Terlebih lagi, parasit tersebut tidak peduli dengan kerusakan yang dideritanya. Cabang-cabangnya melebar secara sembarangan, menghancurkan dan menyerap segala sesuatu yang dilewatinya. Sementara itu, binatang ajaib mencoba menyelamatkan Rawa selama pertempuran, tapi usaha mereka sia-sia. Bunuh penyerang itu! Jeritan yang lebih keras dan lebih marah tiba-tiba keluar dari Rawa dan membuat seluruh kelompok mengalihkan perhatiannya pada Noah. Serangkaian aliran deras keluar dari ngarai dan daerah rusak lainnya berkumpul di Nuh. Makhluk terkuat dalam serangan itu berada di tingkat menengah, jadi dia tidak repot-repot menggunakan kekuatan penuhnya. Noah memiringkan pedangnya, dan serangkaian tebasan keluar darinya. Serangannya memotong setiap aliran air menjadi dua, membunuh makhluk di dalamnya, tapi dia menyelamatkan spesimen tingkat menengah. Tebasan yang terbang ke arah makhluk kuat itu memotong aliran air secara horizontal dan memisahkannya dari sisa air beracunnya. Nuh bisa menembak ke arah ujungnya, melepaskan pedang iblis, dan merebut spesimen tingkat menengah dengan tangan cakar yang diciptakan oleh baju besi jahat. Binatang ajaib itu ternyata adalah belut yang aneh. Noah bisa melihat mata dan organ dalamnya, tapi kulitnya tidak kokoh. Lapisan yang lebih padat dari racun yang sama yang membuat air berwarna hijau tua menyelimuti makhluk itu dan membuat isi perutnya tetap diam. Tak perlu dikatakan lagi, Noah merasa perlu untuk mempelajari spesies aneh itu, tetapi kelompok itu tidak memberinya waktu untuk tenggelam dalam pemikiran tersebut. Lebih banyak serangan muncul dari Rawa, dan kulit beracun dari spesimen di genggamannya mulai menginfeksi kristal materi gelap yang menutupi tangannya. Mati menyerang, spesimen tingkat menengah berkata, tapi Noah menghancurkan kepalanya sebelum dia bisa menyelesaikan garisnya. Dia telah mencoba pendekatan damai, tapi sepertinya Rawa itu menginginkan perang, dan dia tidak akan menghindar darinya.